Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Permatasari. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas non-reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah dan dua ayat yang terkandung di dalam prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Surat Al-Zariyat ayat 56. Video ini ditunjukkan untuk tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang dimana dosennya yaitu Bapak Ghazali. Langsung saja ke prinsip gerakan Muhammadiyah. Ada 3, yaitu yang pertama, Muhammadiyah memiliki kekuatan prinsip gerakan, yaitu Islam berkemajuan mencerdikan keadaban bangsa, di mana prinsip gerakan tersebut termasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun keadaban bangsa yang lebih baik. Yang kedua, yaitu Muhammadiyah tumbuh besar dan bertahan hingga saat ini karena sumber daya manusia yang cerdas, memiliki nalar dan daya kritik yang kuat. Yang ketiga, yaitu Muhammadiyah memiliki kekuatan dalam sistem organisasinya, yaitu Muhammadiyah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri dan ditangani sistem dan pengelolaan yang baik dan menciptakan organisasi yang baik pula. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 beserta artinya dan juga isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada para malaikat bahwasanya Dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti, yang mana tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah di balik anak cucu Adam alaihi salam, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan bahkan menumpahkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu mengatakan bahwa padahal kami senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjawab pertanyaan pada para malaikat dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dengan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di bumi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Az-Zariyat ayat 50 beserta arti dan isi kandungannya, yang ayat ini berbicara tentang tujuan menciptakan jin dan manusia. Berikut bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Isi kandungan dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini yaitu menegaskan bahwa tujuan hidup penciptaan keduanya yaitu jin dan manusia adalah untuk beribadah. Artinya surat Az-Zariyat ayat 56 ini menegaskan bahwa jin dan manusia sebagai makhluk yang mau beribadah sebab keduanya telah diberi kemampuan berpikir dan keinginan. Dan berbekal kemampuan tersebut, jin dan manusia dituntut untuk beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, manusia yang didaulat sebagai khalifah atau makhluk penciptaannya yang terbaik karena dibekali akal dan pikiran. Dalam hal ini, ibadah yang dijalankan bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, dan mengucapkan syahadat saja, tapi juga ibadah yang mencakup berbagai aspek, yaitu baik ibadah individu atau sosial. Dan manusia juga jin diperintahkan menjalankan ibadah bukan karena Allah ingin disembah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Sekian penjelasan prinsip gerakan Muhammadiyah dan dua ayat yang tergantung di dalamnya, yaitu Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Zariyat ayat 56. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.